Namaku Desi. Saat menceritakan kisah ini, usiaku baru menginjak 30 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil bernama Wonosari, Jawa Tengah. Dari luar, kehidupanku terlihat begitu biasa. Aku memiliki seorang suami bernama Raka yang bekerja sebagai teknisi pendingin ruangan. Sementara aku membuka usaha kecil-kecilan menjual aneka kue basah dari rumah. Kami telah menikah hampir 6 tahun dan dikaruniai seorang putri berusia 4 tahun bernama Aira. Banyak tetangga mengira keluarga kami adalah keluarga yang harmonis karena kami jarang memperlihatkan pertengkaran di depan orang lain. Padahal hanya kami berdua yang tahu bahwa rumah tangga kami perlahan berubah menjadi tempat yang terasa asing. Raka yang dulu selalu pulang dengan senyuman, kini lebih sering datang larut malam dengan wajah lelah. Setiap kali aku mencoba mengajaknya berbicara, jawabannya selalu singkat. Katanya pekerjaannya sedang banyak, pelanggan terus bertambah, dan ia ingin menabung demi masa depan anak kami. Awalnya aku mempercayai semua alasannya, namun semakin hari jarak di antara kami semakin terasa. Kami tinggal serumah, tetapi seperti dua orang asing yang hanya bertemu saat pagi dan malam. Makan bersama menjadi hal yang jarang terjadi, bahkan untuk sekedar mengobrol 15 menit pun rasanya sulit. Aku mulai merasa kesepian meski tidak pernah benar-benar sendirian. Perasaan itu semakin berat ketika usahaku yang semula ramai mulai sepi. Penghasilanku menurun drastis sehingga aku harus memutar otak agar kebutuhan rumah tetap terpenuhi. Aku beberapa kali mencoba membicarakan kondisi keuangan kepada Rak, tetapi setiap kali topik ini muncul, ia langsung menghindar. Nanti saja Des, aku capek. Begitu jawabannya, hampir setiap malam. Lama-kelamaan aku berhenti bertanya karena takut setiap pembicaraan berakhir menjadi pertengkaran. Namun diam ternyata tidak menyelesaikan apapun. Justru dia membuat pikiranku dipenuhi berbagai dugaan yang tidak pernah terjawab. Aku mulai bertanya-tanya, apakah suamiku sudah tidak lagi mempercayaiku? Apakah ada masalah di tempat kerjanya? Atau bahkan apakah ia sudah tidak mencintaiku seperti dulu? Semua pertanyaan itu terus berputar di kepalaku tanpa ada satupun jawaban yang pasti. Hingga suatu sore, saat sedang menjemur pakaian di halaman belakang, aku melihat kakak iparku datang. Namanya Arga. Ia adalah kakak kandung Raka yang tinggal sekitar 20 menit dari rumah kami bersama istrinya. Berbeda dengan Raka yang cenderung pendiam, Arga dikenal sebagai sosok yang tenang dan mudah diajak berdiskusi. Sejak awal pernikahan, ia selalu memperlakukanku seperti adik sendiri. Ia tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga kami, tetapi sesekali bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Hari itu ia datang hanya untuk mengantarkan beberapa buah mangga dari kebunnya. Saat melihat wajahku, ia langsung bertanya pelan, "Des, kamu kelihatan capek, semua baik-baik saja?" Aku hanya tersenyum sambil mengangguk. Meski sebenarnya mataku hampir meneteskan air mata, aku tidak ingin membuka masalah keluarga kepada siapapun. Bagiku, menjaga kehormatan suami adalah hal yang terpenting. Tetapi setelah Arga pulang, pertanyaannya terus terngiang di kepalaku. Mungkin memang sudah terlalu jelas bahwa aku sedang menyimpan beban. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin memburuk. Raka pulang hampir tengah malam tanpa memberi kabar. Saat kutanya mengapa tidak menjawab telepon, ia justru terlihat kesal. "Aku kerja, bukan jalan-jalan," katanya dengan nada tinggi. Kalimat itu membuatku terdiam. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar tidak dihargai. Malam itu kami tidur saling membelakangi tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, ia berangkat kerja lebih awal. Di atas meja hanya ada secarik kertas bertuliskan, "Maaf kalau aku emosi." Tidak ada penjelasan lain, tidak ada pelukan seperti biasanya. Aku memandangi tulisan itu cukup lama sambil bertanya dalam hati, sejak kapan permintaan maaf berubah menjadi sekedar selembar kertas? Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Aku mulai kehilangan semangat menjalankan usaha. Pesanan demi pesanan berkurang karena aku tidak lagi fokus. Bahkan beberapa pelanggan langganan bertanya mengapa kualitas kuenya berubah. Aku hanya tersenyum dan meminta maaf. Dalam hati, aku tahu bahwa pikiranku sedang kacau. Suatu malam ketika Aira sudah tertidur, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin bertiup pelan, tetapi kepalaku terasa semakin berat. Aku menyadari bahwa jika keadaan ini terus dibiarkan, rumah tanggaku bisa benar-benar runtuh. Aku membutuhkan seseorang yang bisa memberikan sudut pandang tanpa menghakimi. Setelah berpikir cukup lama, aku teringat pada Arga. Selama ini ia selalu menjadi penengah ketika terjadi kesalahpahaman di keluarga besar. Aku tidak berniat membuka aib suamiku, apalagi mencari pembelaan. Aku hanya ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Raka dan bagaimana caranya agar kami bisa kembali berbicara dari hati ke hati.
Keesokan harinya, aku menghubungi Arga melalui telepon dan meminta izin untuk bertemu di warung kopi dekat kantor kecamatan, tempat yang ramai sehingga tidak menimbulkan prasangka. Saat kami bertemu, aku tidak langsung bercerita. Arga hanya mempersilahkanku duduk dan memesan teh hangat. Beberapa menit berlalu dalam keadaan hening hingga akhirnya air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku meminta maaf karena merasa telah merepotkannya. Arga menggeleng pelan lalu berkata, "Kalau kamu datang ke sini untuk mencari jalan keluar, berarti kamu masih ingin mempertahankan rumah tanggamu. Itu langkah yang baik. Ceritakan saja pelan-pelan. Aku akan mendengarkan, bukan menghakimi." Kalimat sederhana itu membuat dadaku sedikit lega. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan memendam semuanya sendiri, aku merasa ada seseorang yang benar-benar mau mendengarkan. Aku mulai menceritakan perubahan sikap Raka, masalah keuangan yang tidak pernah dibahas, komunikasi yang semakin dingin, hingga rasa takut kehilangan keluarga kecil kami. Arga mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Sesekali ia hanya mengangguk sambil memintaku melanjutkan cerita. Setelah aku selesai berbicara, ia menarik nafas panjang lalu berkata bahwa beberapa minggu terakhir Raka memang terlihat berbeda setiap kali bertamu keluarga. Ia menarik napas panjang lalu berkata bahwa beberapa minggu terakhir Raka memang terlihat berbeda setiap kali bertemu keluarga. Namun ia juga mengetahui sesuatu yang mungkin belum pernah diceritakan Raka kepadaku. Mendengar kalimat itu, jantungku berdegup semakin kencang. Aku menatap Arga dengan penuh tanda tanya. Apa sebenarnya rahasia yang selama ini disembunyikan suamiku? Pertanyaan itu menggantung di udara, menjadi awal dari kenyataan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menatap wajah Arga tanpa berkedip. Jantungku berdegup begitu cepat hingga telapak tanganku mulai berkeringat. Kalimatnya barusan terus terngiang di kepalaku, seolah ada sesuatu yang selama ini sengaja ditutupi dariku. Arga menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Des, sebenarnya aku sudah lama ragu apakah harus menceritakan ini atau tidak. Aku tidak ingin membuat rumah tangga kalian semakin rumit, tapi setelah mendengar ceritamu, mungkin sudah waktunya kamu tahu sebagian dari kenyataannya." Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hati, aku sudah menyiapkan diri untuk mendengar kemungkinan terburuk. Berbagai dugaan melintas di pikiranku. Aku takut jika Raka memiliki perempuan lain. Aku takut jika selama ini ia berbohong tentang pekerjaannya. Bahkan aku sempat membayangkan hal-hal yang mungkin tidak pernah terjadi. Namun, apa yang kemudian diucapkan Rangga benar-benar berada di luar dugaanku. Sekitar 5 bulan lalu, Raka datang ke rumahku malam-malam. Wajahnya sangat kacau. Dia bilang sedang memiliki masalah besar di tempat kerjanya. Salah satu rekan bisnisnya membawa kabur uang pelanggan dan menghilang. Karena namanya ikut tercatat dalam pekerjaan itu, Raka merasa bertanggung jawab mengganti sebagian kerugian agar pelanggan tidak kecewa. Nilainya tidak sedikit. Aku terdiam, rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku. Selama ini aku mengira suamiku sengaja menjauh dariku. Padahal ternyata ia sedang memikul beban yang tidak pernah kuceritakan kepadaku. Arga melanjutkan penjelasannya. Aku sempat menyuruh dia jujur kepadamu, tapi dia menolak. Katanya dia tidak ingin kamu ikut stres. Dia takut usahamu ikut terganggu kalau tahu kondisi sebenarnya. Mendengar itu, air mataku kembali jatuh. Aku tidak tahu apakah aku harus marah karena Raka menyembunyikan masalah sebesar itu atau justru sedih karena ia memilih menanggung semuanya sendirian. Selama berbulan-bulan aku sibuk berprasangka, sementara suamiku mungkin sedang berjuang sendirian. Meski begitu, satu pertanyaan masih mengganjal di benakku. Jika benar semua itu demi keluarga, mengapa ia justru semakin dingin kepadaku? Mengapa ia tidak pernah lagi mau berbicara dari hati ke hati, seolah memahami pikiranku? Arga kembali berkata, ada satu hal lagi yang mungkin membuat Raka berubah. Dia merasa gagal menjadi kepala keluarga. Semakin besar tekanan yang dia rasakan, semakin sulit baginya untuk membuka diri. Tidak semua laki-laki mampu menunjukkan kesedihannya. Ada yang justru memilih diam. Aku mengusap air mata yang terus mengalir. Kalimat itu membuatku teringat kepada beberapa kejadian beberapa bulan terakhir. Saat aku bertanya tentang uang sekolah Aira, Raka hanya menjawab singkat. Saat aku menawarkan bantuan mengatur keuangan, ia langsung mengalihkan pembicaraan. Waktu itu aku menganggapnya tidak peduli. Kini aku mulai memahami bahwa mungkin ia sedang berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Namun tetap saja, aku tidak bisa membenarkan caranya. Rumah tangga tidak dibangun dengan rahasia.
Setelah percakapan itu selesai, Arga memintaku untuk tidak mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Ia menyarankan agar aku berbicara langsung dengan Raka setelah suasana lebih tenang. Sebelum pulang, Arga berkata, "Aku tidak membela adikku. Dia memang salah karena memilih diam. Tapi kamu juga jangan langsung menghukumnya sebelum mendengar penjelasannya sendiri." Aku mengangguk pelan. Dalam perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi berbagai kenangan. Aku teringat masa-masa ketika Raka rela bekerja lembur agar kami bisa kembali rumah kecil yang kami tempati. Aku mengangguk pelan. Dalam perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi berbagai kenangan. Aku teringat masa-masa ketika Raka rela bekerja lembur agar kami bisa membeli rumah kecil yang kini kami tempati. Aku teringat bagaimana ia begadang saat Aira sakit demam tinggi. Aku juga teringat betapa bahagianya kami saat pertama kali membuka usaha kue dari dapur sederhana. Semua kenangan itu membuatku sadar bahwa hubungan kami tidak selalu dipenuhi masalah. Ada begitu banyak kebahagiaan yang sempat kami bangun bersama. Sesampainya di rumah, suasana terasa sangat sunyi. Aku melihat foto pernikahan kami yang tergantung di ruang tamu. Senyum kami dalam foto itu begitu tulus. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan senyum itu berubah menjadi keheningan yang menyakitkan? Malam harinya Raka kembali pulang terlambat. Kali ini aku tidak langsung bertanya. Aku hanya menyuguhkan makan malam yang masih hangat. Ia terlihat terkejut karena biasanya aku sudah tidur ketika ia pulang. "Belum tidur?" tanyanya pelan. "Aku menunggumu," jawabku singkat. Raka hanya mengangguk lalu mulai makan. Keheningan kembali memenuhi ruang makan. Namun kali ini aku memberanikan diri memecahnya. "Mas, apakah ada sesuatu yang selama ini kamu sembunyikan dariku?" Sendok yang dipegang Raka berhenti di udara. Wajahnya langsung berubah tegang. Ia tidak menjawab. Aku kembali berkata dengan suara lebih lembut. "Aku tidak ingin bertengkar. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya sedang kita hadapi." Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat mata Raka mulai berkaca-kaca. Ia menundukkan kepala dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Maafkan aku, Des," ucapnya lirih. Kalimat sederhana itu langsung membuat dadaku sesak. Selama bertahun-tahun menikah, aku hampir tidak pernah melihat suamiku menangis. Raka mengaku bahwa selama beberapa bulan terakhir, ia hidup dalam rasa takut. Ia khawatir tidak mampu mengganti kerugian pelanggan, takut kehilangan pekerjaan, takut aku kecewa, dan takut dianggap gagal sebagai suami. Karena terlalu banyak memendam semuanya sendiri, ia justru berubah menjadi pribadi yang mudah marah dan sulit diajak berbicara. Aku mendengarkan pengakuannya tanpa menyela. Setelah selesai, aku berkata pelan, "Aku lebih memilih menghadapi masalah bersama daripada hidup dalam kebohongan yang membuat kita saling menjauh." Mendengar itu, Raka menangis semakin keras. Ia meminta maaf karena merasa telah mengecewakanku. Namun sebelum aku sempat mengatakan apapun lagi, ponsel Raka berdering. Wajahnya langsung berubah beberapa detik. Wajahnya langsung pucat ketika melihat nama yang muncul di layar. Tangannya bergetar. Setelah mengangkat telepon beberapa detik, ia hanya mengucapkan, "Baik, besok pagi saya datang." Telepon itu berakhir sangat singkat. Aku bertanya siapa yang menelpon. Raka hanya terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Besok aku harus datang ke kantor pusat. Kalau semuanya berjalan buruk, mungkin aku akan kehilangan pekerjaanku." Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Aku menggenggam tangan Raka erat untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan kami saling menjauh. Malam itu kami tidak lagi saling menyalahkan. Kami hanya duduk berdampingan dalam keheningan, menunggu pagi yang akan menentukan apakah keluarga kecil kami mampu melewati badai ini atau justru kehilangan pijakan untuk memulai hidup yang baru. Malam itu hampir tidak ada satupun dari kami yang benar-benar bisa memejamkan mata. Aku dan Raka hanya saling terdiam di atas tempat tidur. Masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Sesekali aku menoleh ke arahnya. Wajah yang selama ini terlihat dingin ternyata menyimpan kelelahan yang begitu dalam. Baru kali ini aku menyadari bahwa bukan hanya aku yang terluka. Raka pun sedang berjuang melawan rasa takut yang selama berbulan-bulan ia pendam seorang diri. Menjelang subuh, ia bangun lebih dulu, lalu mengambil air wudhu dan menunaikan sholat dengan sangat khusyuk. Setelah selesai berdoa, ia duduk cukup lama tanpa berkata apa-apa. Ketika aku menghampirinya, ia menggenggam tanganku dengan erat. "Apapun yang terjadi hari ini, aku ingin kamu tahu kalau aku benar-benar minta maaf.
Aku salah karena memilih diam. Aku pikir dengan menanggung semuanya sendiri, aku bisa melindungi kalian. Ternyata justru membuat kita semakin jauh. Mendengar pengakuannya, air mataku kembali jatuh. Aku menggeleng pelan. Mas, aku tidak pernah meminta kamu menjadi laki-laki yang selalu kuat. Aku hanya ingin kamu jujur. Kita bisa menikah bukan untuk saling menyembunyikan masalah, tetapi untuk menghadapinya bersama. Raka mengangguk perlahan. Pagi itu, ia berangkat ke kantor pusat dengan langkah yang jauh lebih berat dari biasanya. Sebelum ia pergi, ia memelukku dan Aira cukup lama. Entah mengapa pelukan itu terasa berbeda. Aku bisa merasakan ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Setelah pintu rumah tertutup, aku hanya bisa berdoa semoga hari itu membawa kabar baik. Waktu berjalan sangat lambat, jam demi jam terasa seperti berhari-hari. Aku berusaha mengalihkan pikiran dengan membuat pesanan kue, tetapi tanganku terus gemetar. Beberapa kali aku melihat ponsel, berharap ada kabar dari Raka, namun tidak ada satupun pesan yang masuk. Menjelang sore, akhirnya teleponku berdering. Nama Raka muncul di layar. Dengan tangan gemetar, aku segera mengangkatnya. Suaranya terdengar lelah, tetapi kali ini tidak lagi dipenuhi kepanikan. Des, aku sudah selesai. Aku boleh pulang? Tanyanya pelan. Bagaimana hasilnya? Tanyaku tidak sabar. Raka terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Aku tidak dipecat. Aku langsung menutup mulutku menahan tangis haru. Namun Raka melanjutkan, aku memang mendapat surat peringatan karena lalai mengawasi proyek. Tetapi perusahaan memberiku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku juga harus mencicil kerugian bersama beberapa rekan yang masih bertanggung jawab. Berat, tapi setidaknya aku masih punya pekerjaan. Aku mengucapkan syukur berkali-kali. Saat Raka pulang, wajahnya memang masih terlihat lelah. Tetapi ada sesuatu yang sudah lama hilang kini kembali terlihat, yaitu ketenangan. Malam itu kami makan malam bersama seperti dulu. Tidak ada lagi keheningan yang canggung. Kami justru menghabiskan waktu berjam-jam membahas kondisi keuangan keluarga dengan sangat terbuka. Untuk pertama kalinya, semua pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan utang kami tuliskan di atas lembar buku. Ternyata selama ini masalah yang terlihat begitu besar menjadi jauh lebih ringan ketika dihadapi bersama. Beberapa hari kemudian, Arga datang ke rumah. Kali ini bukan karena aku memintanya, melainkan sekedar ingin memastikan keadaan kami baik-baik saja. Begitu melihat kami duduk bersama sambil menemani Aira bermain, ia langsung tersenyum lega. Sepertinya suasana rumah ini sudah kembali hangat, katanya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Mas. Kalau waktu itu Mas Arga tidak mau mendengarkan ceritaku, mungkin aku masih sibuk berprasangka. Arga menggeleng. Bukan aku yang menyelamatkan rumah tangga kalian. Yang menyelamatkannya adalah keberanian kalian untuk akhiri saling jujur. Kalimat itu terus teringat dalam benakku hingga sekarang. Hari-hari berikutnya memang tidak langsung menjadi sempurna. Kami masih harus berhemat karena sebagian penghasilan Raka digunakan untuk mencicil tanggung jawabnya. Aku juga mulai mengembangkan usahaku dengan menjual kue secara daring. Awalnya hanya mendapat beberapa pesanan setiap minggu. Tetapi perlahan pelanggan bertambah. Raka pun tidak lagi segan membantuku setelah pulang kerja. Kadang ia mengantarkan pesanan menggunakan motornya. Kadang membantu membeli bahan baku di pasar. Hal-hal kecil seperti itulah yang perlahan mengembalikan kebahagiaan kami. Kami belajar bahwa kebersamaan bukan hanya tentang tertawa saat keadaan baik, melainkan tetap saling menggenggam ketika hidup terasa paling berat. Beberapa bulan kemudian, cicilan tanggung jawab Raka mulai berkurang. Usahaku juga mulai berkembang cukup pesat sehingga kami mampu menambah satu oven baru. Suatu malam, kami duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Aira sudah tertidur setelah seharian bermain. Raka menatap langit cukup lama sebelum berkata, "Aku hampir kehilangan keluarga hanya karena merasa harus menjadi kuat sendirian." Aku menggenggam tangannya dan tersenyum. Dan aku hampir kehilangan suami hanya karena terlalu cepat berprasangka. Kami sama-sama tertawa kecil. Rasanya sederhana, tetapi sudah lama kami tidak bisa tertawa seperti itu. Dari semua yang kami alami, aku belajar bahwa komunikasi adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan dalam sebuah pernikahan. Diam bukan selalu tanda kedewasaan. Terkadang, diam justru melahirkan salah paham yang semakin besar. Rahasia yang disimpan dengan niat melindungi pun bisa berubah menjadi luka jika dibiarkan terlalu lama. Sejak saat itu,
Kami membuat satu kesepakatan, apapun masalahnya, sekecil apapun, kami akan membicarakannya sebelum tidur. Tidak ada lagi yang harus memikul beban sendirian. Tidak ada lagi keputusan penting yang diambil tanpa berdiskusi. Kami sadar bahwa kehidupan tidak akan selalu mudah. Tetapi selama kami tetap berjalan berdampingan, setiap badai pasti memiliki jalan untuk dilewati. Kini, ketika seseorang bertanya apa ujian terberat dalam rumah tanggaku, aku selalu menjawab bahwa bukan masalah ekonomi, bukan pula tekanan pekerjaan, melainkan hilangnya komunikasi. Sebab ketika komunikasi menghilang, kepercayaan perlahan ikut memudar. Dan ketika kepercayaan mulai retak, rumah tangga yang tampak kokoh dari luar bisa runtuh tanpa disadari. Syukurlah, kami diberi kesempatan untuk memperbaikinya sebelum semuanya benar-benar terlambat. Itulah sebabnya aku membagikan kisah ini, bukan untuk membuka aib masa lalu, melainkan agar siapapun yang sedang mengalami masalah serupa tidak takut untuk berbicara dengan pasangan. Karena terkadang, satu percakapan yang jujur mampu menyelamatkan sebuah keluarga yang hampir kehilangan harapan.